Di balik pertanyaan dan gestur celingak-celinguk Gibran yang belakangan ramai disoroti netizen, ternyata ada rencana atau settingan yang dilakukan kepada Prof. Mahfud. Fakta itu diungkapkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Selasa 23 Januari 2024 malam. Pada kesempatan itu, Mahfud ditanyakan pendapatnya terkait gerak-gerik dan pertanyaan Gibran saat debat Cawapres minggu kemarin. Dengan gaya yang... Wow! Cari apa tuh? Cari pisang. Oh! Kirain Iya, cari etika, Mas. Cari pisang. Oh, Nah, iya. kita mau tanya, menurut Profesor Mahfud, dengan gaya Gibran kemarin dalam debat Cawapres, menurut Prof. Mahfud gimana, Prof? Buat generasi milenial, generasi Gen Z, dan generasi yang sekarang, Prof? Mahfud menilai pertanyaan Gibran lebih pantas ditujukan untuk anak kelas 3 SD. Menurut dia, pertanyaan itu tak memenuhi unsur akademis dan tak layak diajukan di forum terhormat seperti debat Capres-Cawapres. Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Bro? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Menko Polhukam itu menilai pertanyaan Gibran terlalu mentah. Karena itu, Mahfud menilai pertanyaan tersebut tak layak dijawab dalam forum terhormat sekelas debat Cawapres. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Receh. Oke. Namun di balik aksi Gibran yang dinilai songong oleh banyak pihak, Mahfud menganggap pertanyaan itu memang sengaja diajukan untuk mempermalukan dirinya. Padahal menurut dia, pertanyaan itu sama sekali tidak berbobot. Oke. Receh ini, receh. Bentar, ini dulu. Iya. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Ya, betul. Bro, kemarin juga gini-gini, Bro. Iya. Oke, gini, Bro. Bukannya menuai pujian, sikap Gibran tersebut malah ramai dikritiki netizen hingga para tokoh. Salah satunya datang dari Alisa Wahid, anak Presiden Gus Dur. Ia menyayangkan sikap Gibran Rakabuming Raka. Putri Presiden keempat RI itu menjelaskan sikap jahil berbeda dengan melecehkan orang lain. Namun dalam debat tersebut, menurut Alisa, Gibran justru berkali-kali menunjukkan sikap yang cenderung melecehkan. Sedikit jahil berbeda dengan sikap melecehkan orang lain, dan itu yang tadi ditunjukkan Mas Gibran berulang-ulang kepada kedua kandidat, kata Alisa melalui akun X @AlisaWahid. Alhasil dari debat tersebut, Gibran mendapat sentimen negatif tertinggi dari netizen. Hal tersebut berdasarkan data analisis media sosial Drone Emprit menurut pantauan di X periode 21 Januari 2024 pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB. Drone Emprit menunjukkan Gibran mendapat sentimen negatif terbesar, yakni 60%. Sementara sentimen positifnya 33% dan sentimen netral sebanyak 7%. Sedangkan Mahfud hanya meraih sentimen negatif sebesar 12%, jauh dibandingkan sentimen positifnya yang mencapai 79% dan 7% sisanya memilih netral. Jadi apa yang membuat saya yakin, Pak, bahwa 03 hanya tunduk terhadap rakyat, kepentingan rakyat dan konstitusi, dan tidak menjadi boneka partai pengusungnya. Wow, ini belum apa-apa udah main boneka-bonekaan.
Tenang. Anda menantang Pak Mahfud siap. Tabrak Pak. Tabrak Pak Mahfud. Cocok. Hajar Prof. Langsung dijawab. Langsung aja Prof. Langsung. Jawaban atas itu semua dari track record saya. Saya tidak pernah menjadi petugas siapapun kecuali sesuai dengan konstitusi. Dan saya 24 tahun bekerja di jabatan pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain, tidak pernah melanggar prinsip bahwa saya melaksanakan konstitusi. Jadi saya menjadi alat konstitusi. Oke? Oke. Ya itu aja. Yang pasti bukan anak haram konstitusi. Namanya juga anak haram. Tidak ada catatan MK. Iya. Kalau pulang digendong sama omnya. Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Lapor ke Iya, sini dulu. silakan Pak. Namanya Perkenalkan siapa? Pak, Iya. nama saya Kaljono. Iya. Saya dari Ketua RW 3 Kelurahan Kemijen. Iya. Ketua RW. Kelurahan Kemijen. Tegas. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud. Saya jadi anggota PDI mulai saya belum sunat sampai sekarang. Woi, belum sunat itu umurnya Dan berapa? usia saya sudah menginjak 80 tahun. Sudah menginjak 80 tahun. Bulan 3 itu nanti saya 80 tahun. Yang Mantap. perlu kami tanyakan Pak kepada Bapak Mahfud. Saya jadi RT 33 tahun. RT 33 tahun. Sekarang masih menjabat RW 9 tahun. 9 tahun, bukan main. Pengalamannya Yang saya banyak. tanyakan kepada Bapak, kenapa di Kelurahan Kemijen ada 11 RW? Untuk penyertifikatan Pak, di RW 3 yang belum pernah tersentuh sertifikat adalah di RW 3 Pak. Sertifikat apa Pak? Tanah. Oh. Oke. Padahal saya sudah datang ke staf kepresidenan, ke BUMN, ke Bu Sri Mulyani, ke Pak Wakil Presiden. Dikawal dengan Pak Supriyadi Pak. Jadi saya mohon dengan sangat penyerahan sertifikat pada hari Rabu kemarin. Kemijen ada, tapi di RW 3 tidak ada Pak. Hanya 4 tok. Menurut Bapak karena apa? Karena Bapak PDI gitu? Karena Bapak orang PDIP atau apa? Enggak Pak. Karena apa? Ini payung hukum katanya tanah PT KAI. Nah, Padahal itu sudah diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Ini saya mohon dengan sangat Bapak, payung hukumnya sudah ada dan Baik. sudah dikirim ke staf kepresidenan Pak. nah. Kalau nanti Bapak mau bukti, ini masih di bawah Pak Yai juga membawa. Ya, karena waktunya kalau di sini terbatas, nanti Ya. buktinya akan dibawa Bisa oleh staf diserahkan. saya. Terima Oke. kasih Oke, sekali makasih. Bapak. Siap kejawab ya Pak ya. Ya, terima Oke. kasih. Mari, Pak. Terima kasih. Oh. Pak Sarjono. Pak Kardono. Tabrak Pak Kardono. Tabrak. Iya. Tabrak Pak.